serius ambil waktu untuk fokus bicarakan atau masalah ini dan saya itu karena jadi ini pengulangan dari insiden serupa di Nduga ya sejak bulan Desember 2019. Di situ juga sama banyak warga jemaat yang korban mengungsi. Ini hanya pengulangan, itu juga terjadi di Tembagapura juga bulan Maret tahun 2020 tahun lalu. Itu sekitar 30 orang mati. Nah, yang kedua, tiga insiden ini tidak lepas sendiri orang muda. Ini sudah lama terjadi. Dulu di Jayawijaya ya, macam tahun 77 itu juga banyak orang Jayawijaya yang terbunuh dan mengungsi ke Jayapura sini tahun-tahun 77. Sebenarnya dari situ lain lari ke Papua Nugini mengungsinya. Jadi itu tapi sebelumnya itu orang di Jayapura sini juga tahun 70-an, 60-an. Orang di Jayapura sini juga saya kira jumlahnya sekitar ratusan lari ke Papua Nugini mengungsi juga. Jadi hari ini kami coba menyelenggarakan pertemuan ini, diskusi sedikit untuk menyatakan bahwa penderitaan orang Intan Jaya sejak 2015 tadi ya, mereka ini hanya pengulangan saja. Jadi sebagai gereja kami tadi duduk bicara di sini untuk menyatakan bahwa ya kami menyadari itu peristiwa ini seperti ini kapan berakhir itu kami menyadari itu, kami belum tahu kapan dia berakhir. Nah, kalau kita lihat kekerasan yang sekarang memang tidak terlepas dari konteks kekerasan, dimulai dari tahun ada 3 periodisasi kalau kita lihat ya. Jadi kalau dari tahun 2000 periodisasi pertama itu dari tahun 2014 sampai 2016, di situ kita lihat karakteristik konfliknya memang lebih konflik dari BRIMOB melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil, tapi penyebabnya itu lebih karena kasus-kasus insidentil, provokasi. Jadi seperti itu konflik kekerasannya. Nah, kalau kita lihat dalam periodisasi tahun 2017 ke 2018 itu sudah berbeda lagi. Konflik kekerasannya tuh lebih karena pilkada, kontestasi pilkada, ada 2 kandidat yang kemudian masanya saling cekcok dan akhirnya diikuti dengan ya dropping pasukan polisi dan militer. Cuman memang kita tidak bisa memastikan berapa yang di-drop, berapa yang kemudian ditarik, itu juga kurang ada informasi. Tapi itu beda. Jadi periodisasi pertama 2014 sama 2016 tuh berbeda dengan 2017 2018. 2019 ke 2020 itu karakteristik konfliknya beda lagi. Itu sudah kekerasan dengan 2 aktor dominan yaitu TNI dan TNI Polri versus TPNPB. Jadi kekerasan tuh mulai eskalasi atau meningkat itu tahun 2019 sampai 2020, dan itu juga disebabkan oleh dropping pasukan, tapi juga karena konsolidasi TPNPB. Jadi konfliknya tuh karena 2 aktor dominan ini yang menyebabkan masyarakat sipil tuh kemudian menjadi korban daripada berbagai macam episode kekerasan. Berbicara tentang situasi pengungsi hari ini cukup berat. Selain pengungsi Nduga yang sama sekali belum tertangani dengan baik dan kita belum tahu kemudian tempat mereka di mana, kita juga sekarang berhadapan dengan pengungsi Intan Jaya yang mengungsi baik ke Nabire. Yang kami dapat dari teman-teman di Nabire, kurang lebih 1000 orang ada di Nabire yang mengungsi dari Intan Jaya, tapi kemudian di Timika, di Puncak dan di beberapa daerah lain sampai Yahukimo, di sana juga ada pengungsi. Karena itu sangat penting untuk kita semua, khususnya kepada pemerintah, untuk memberikan perhatian bagi pengungsi baik Intan Jaya maupun Nduga, karena mereka adalah warga negara Indonesia. Mereka punya hak sama dengan warga negara yang lain. Sebab itu
butuh perhatian pemerintah untuk menolong kebutuhan dan melakukan tindakan penyelamatan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya, sehingga para pengungsi ini bisa ditolong supaya tetap sehat. Karena kalau pengungsi perempuan dan anak hilang, meninggal dan sebagainya, kita akan kehilangan generasi muda yang kuat, kita akan terputus generasi Papua. Gereja hanya bisa melakukan pendampingan pastoral, trauma healing dan penguatan yang dilakukan. Tapi gereja sendiri juga butuh daripada pemerintah itu fasilitas untuk tiba di antara para pengungsi dan juga jaminan keamanan kepada para pendeta, evangelis dan sebagainya yang akan diturunkan untuk melakukan pendampingan, dan ini belum dilakukan. Tapi untuk jangka panjang, gereja juga harus melakukan advokasi terkait dengan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan keamanan. Pengiriman pasukan itu kan bagian dari kebijakan keamanan pemerintah. Gereja harus mengejar akuntabilitas pemerintah dengan mempertanyakan seberapa terkait dengan mengevaluasi kebijakan keamanan. Itu sangat penting sekali sekarang. Terhampar di sana di timur mereka, dan bunyi ombaknya dan siul unggasnya melagu bersama, oh nyanyian sunyi.